balik lagi di channel aku, Ninda Fatmawati. Jadi di video kali ini aku pengen share ke teman-teman barang-barang apa aja sih yang perlu dibawa pas pertama kali datang ke Korea. Jadi kalian tonton sampai selesai ya. Dan sebelum itu aku pengen ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kalian lancar terus dan tetap semangat untuk beraktivitas. Yang pertama, dokumen kayak hasil medical check up, terus paspor, KTP, dan juga dokumen-dokumen lainnya yang memang diminta. Kayak misalnya kalau kalian kuliah dari kampus itu mintanya dokumen apa aja. Kalau misalnya kalian kerja, yang di request dari tempat kalian kerja itu apa aja. Nah, itu yang perlu kalian bawa. Nah, kalau aku sendiri waktu itu aku juga bawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP kedua orang tua, sama fotokopi ijazah. Nah, sebenarnya itu buat jaga-jaga aja sih waktu itu. Cuman kalau misalnya kalian ada niatan pengen misalnya kalian udah selesai S1 nih, terus pengen niatannya lanjut S2 nanti di sininya. Nah, itu bakal dipakai teman-teman. Jadi kayak fotokopi kartu keluarga sama KTP orang tua itu mungkin kalian bakal pakai nantinya. Jadi, kalau saran aku kalian bisa bawa aja sih buat jaga-jaga. Yang kedua, pakaian. Kalau misalnya kalian baru pertama kali datang ke Korea, aku saranin kalian gak usah bawa terlalu banyak baju. Karena kalau kalian udah di sini nanti, kalian tuh pasti bakal beli banyak pakaian teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian pintar-pintar milih nih, kalian tuh bisa dapat pakaian-pakaian yang bagus dengan kualitas oke, tapi harganya murah. Nah, kalau aku sendiri waktu itu, aku cuman bawa satu jaket, terus satu gamis, beberapa jilbab, rok, sama baju-baju lengan panjang gitu. Nah, iya, tapi satu nih teman-teman, kalau misalnya kalian ke Korea, aku saranin at least kalian itu bawa satu pakaian tradisional Indonesia. Entah itu batik atau memang pakaian-pakaian tradisional daerah gitu. Karena kalau misalnya kuliah, itu kan biasanya ada namanya Cultural Day. Nah, di Cultural Day itu, kita tuh disuruh pakai pakaian tradisional dari negara masing-masing. Nah, dan aku sendiri waktu itu, aku nggak bawa sebenarnya teman-teman. Dan akhirnya karena aku butuh, terus aku kan kayak gimana ya dapatnya. Aku beli dari Indonesia, cuman harganya itu harganya sebenarnya nggak mahal sih. Harganya nggak sampai 1 juta bahkan, cuman ongkos kirimnya itu 4 juta. Kalian bayangin, I don't know, like itu pertama kalinya aku waktu itu ngirim dari Indonesia ke Korea. Dan gila kan, kayak harga pakaiannya tuh nggak sampai 1 juta, tapi ongkos kirimnya tuh 4 jutaan teman-teman. Jadi kayak wow, mahal banget kan. Jadi aku saranin sih buat teman-teman, kalau kalian ke Korea nanti, at least lah kalian bawa satu pakaian tradisional dari Indonesia. Terus buat teman-teman yang muslim nih, kalian jangan lupa bawa pakaian sholat ya. Atau misalnya buat yang cewek, mukena. Peralatan sholat itu kalian penting. Dan waktu itu aku juga ada kayak bawa Al-Quran gitu sama mukena. Kita lanjut yang ketiga, snack. Nah, kalau aku sendiri, waktu itu aku ada bawa beberapa bungkus mie, terus minuman sachet, sama beberapa jajanan gitu. Kan kalau misalnya kita baru pertama kali sampai di sini, belum tentu tuh lidah kita langsung cocok sama makan makanan di sini. Jadi kalian bisa bawa misalnya beberapa bungkus mie, terus jajanan Indonesia, sama ini kalian juga bisa bawa mungkin kayak kopi atau minuman-minuman saset yang biasa memang kalian minum gitu. Terus obat-obatan juga nih. Kalian bisa bawa kayak mungkin obat sakit kepala atau obat sakit perut atau dan lain sebagainya, atau mungkin kayak face care atau minyak kayu putih yang memang biasa kalian pakai di Indonesia teman-teman. Karena lagi-lagi belum tentu kita langsung cocok dengan obat-obatan di Korea. Kalau aku sendiri waktu itu aku bawa minyak kayu putih yang ukuran sekecil ini.
Jadi kalian gak usah bawa yang besar ya teman-teman, karena pasti di bandara juga itu kan ada limitnya gitu kan, ada batasnya, nggak boleh bawa yang terlalu besar gitu, karena kayak seingat aku 100 mili bukan sih batasnya. Jadi kalian bisa bawa yang ukuran kecil-kecil gitu, itu untuk jaga-jaga kalian kalau misalnya nanti pas kalian lagi nggak enak badan atau sakit apa semacamnya. Jadi kalian bisa bawa obat-obatan yang memang sekiranya kalian bakal butuh nantinya gitu. Lanjut yang keempat, alat mandi, skincare, sama make up. Kalau menurut aku sih teman-teman ya, ini tuh opsional aja. Kalau aku sendiri, waktu itu aku bawa kayak handuk, terus sikat gigi sama odol, plus sabun mandi yang batangan. Terus aku juga ada beberapa masker sama alat make up gitu. Cuman kalau kalian nggak bawa pun nggak masalah sih teman-teman. Kalian bisa beli di sini nantinya, dan harganya juga nggak mahal. Kalian bisa dapat murah gitu. Apalagi kan yang terkenal katanya skincare sama make up di Korea itu kan kayak yang bagus gitu. Jadi kalian tuh bisa beli di sini nanti teman-teman. Dan kalian tuh nggak bisa dapat yang murah-murah gitu. Apalagi kalau kalian belanjanya di Daiso. Dan Daiso ini bisa dibilang surganya buat para mahasiswa. Kenapa? Karena di situ memang mereka tuh ngejual barang-barang dengan harga murah teman-teman, tapi kualitasnya juga nggak kalah ya. Kalian kalau di Daiso tuh kayak paling tinggi mungkin sekitar 5 ribuan gitu. Sisanya ya kadang ada yang 3.000, 2.000, bahkan 1.000-an atau nggak nyampe 1.000 teman-teman. Jadi ya kalau kalian nggak bawa pun sebenarnya nggak masalah ya. Nanti kalian bisa beli pas udah nyampe di Korea. Terus selanjutnya laptop. Tapi ini opsional ya teman-teman. Kalau misalnya kalian memang punya laptop, kalian bisa bawa. Tapi kalau misalnya enggak pun nggak masalah. Sama power bank. Kalau misalnya kalian nggak butuh-butuh banget, menurut aku mending nggak usah bawa ya. Karena kalau di bandara pun kan nanti kayak ada batasannya gitu ya kalau mau bawa power bank gitu. Mending kalian beli di sini aja, karena kalau kayak power bank itu nggak mahal teman-teman, dan kalian tuh bisa nemuin di mana aja, hampir di mana aja, bahkan kayak di minimarket kalian tuh juga bisa beli power bank gitu. Jadi kalau misalnya nggak begitu mending gak usah bawa ya teman-teman. Terus yang terakhir, uang. Kalau misalnya teman-teman bawa uang cash, aku saranin kalian udah tukar uang itu sebelum kalian sampai di tujuan kalian, atau enggak paling tidak kalian sebelum keluar bandara pastikan uang kalian tuh udah kalian tukar ke uang Korea. Kenapa? Karena nggak semua tempat ya teman-teman ada money changer. Jadi biar kalian lebih mudah aja nantinya. Karena takutnya kalian sampai terus di tempat kalian itu ternyata nggak ada money changer. Jadinya kan uang cash kalian itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi pastikan ya teman-teman sebelum sampai di tujuan atau sebelum kalian keluar bandara, kalian tuh udah nukarin uang kalian. Dan kalau kalian packing teman-teman pastikan ya kayak elektronik itu masuk di tas jinjing atau backpack kalian, karena kan itu nggak boleh masuk bagasi ya. Jadi semacam kayak laptop, HP, charger itu masukin di backpack atau tas jinjing kalian. Dan sisanya kayak pakaian, jajan, makanan-makanan gitu kalian bisa masukin di koper kalian biar masuk bagasi. Kayaknya segitu dulu buat video kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku karena aku bakal upload video-video seputar kehidupan atau jalan-jalan di Korea. Jadi ikutin terus ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye bye.